Dongeng Bahasa Indonesia. Unicorn Ajaib. Suatu ketika, di sebuah kota kecil di Spanyol, hiduplah seorang petani yang memiliki 3 putra, Alberto, Dominic, dan Pedro. Petani itu menjadi tua, dan pekerjaannya sepertinya tidak mungkin baginya. Jadi dia memutuskan untuk memanggil putra-putranya. Tabunganku hampir habis. Masa-masa sulit terbentang di depan saat kepala kota memperkirakan musim kemarau tiba. Aku meminta kalian untuk pergi ke ibu kota dan mencari pekerjaan. Tentu, Ayah. Dominic dan aku akan pergi pagi-pagi. Dan bagaimana dengan adik bungsumu, Pedro? Mendengar ini, kedua saudara itu tertawa. Ayah, kau benar-benar berpikir Pedro mampu melakukan apapun? Kenapa tidak? Aku juga ingin membantu keluarga. Oh, hentikan. Kami tidak ingin kau dekat kami. Pedro akan pergi dengan kalian. Itu perintahku. Kalian bertiga akan pergi mencari pekerjaan dan kembali setelah sebulan. Mengatakan ini, petani masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, ketiga saudara itu mencapai ibu kota dan mulai mencari pekerjaan. Seorang pedagang kaya yang pada waktu itu sedang mencari pekerja yang kuat langsung merekrut mereka. Akan kuberitahu, kalian bantu aku dengan bongkar muat karung dari pabrik setiap hari dan aku akan membayar kalian masing-masing 300 koin perak sebulan. Selain itu, kalian masing-masing akan mendapatkan kuda untuk transportasi. Ketiga saudara itu sangat senang dan langsung setuju. Sementara Pedro bekerja sangat keras, 2 saudara lelaki lainnya menggertak dan menyuruhnya melakukan pekerjaan mereka juga. Sementara mereka akan duduk dan bersantai. Pada malam hari ketika mereka akan kembali ke kamar mereka, kedua kakaknya duduk bersama dan makan, berbicara dan bercanda tentang hari mereka. Sementara Pedro harus makan di dapur sendirian. Hal-hal seperti ini berlangsung selama sebulan, dan kemudian suatu hari pedagang memanggil ketiga bersaudara ini. Aku sangat senang dengan pekerjaanmu. Ini upahmu. Terima kasih, Tuan. Oh, jangan berterima kasih padaku. Ayo aku tunjukkan sesuatu yang lain. Pedagang itu membawa mereka ke kandang kudanya, dan mereka semua tercengang. Wow, apakah ini berarti? Ya, transportasimu seperti yang kujanjikan. Pilih kudamu. Alberto dan Dominic memilih kuda jantan terkuat dari kawanan. Tapi mata Pedro jatuh pada sesuatu yang tidak terlihat seperti kuda. Apakah ini... Seekor unicorn, ya. Boleh aku memilikinya? Mendengar hal itu, kedua kakaknya tertawa. Apa kau yakin, Anak muda sepertimu lebih suka naik kuda daripada unicorn. Dan juga yang ini lemah dan juga rapuh. Dia ingin perjalanannya terlihat seperti dia. Dia ingin kudanya terlihat seperti dia. Iya, aku yakin. Baiklah kalau begitu, kau boleh mengambilnya. Ingatlah untuk kembali bekerja dalam beberapa minggu. Sampai jumpa. Sementara dalam perjalanan mereka, Alberto dan Dominic mengolok-olok Pedro dan Unicorn selama beberapa waktu dan kemudian berlari jauh. Kami akan memberitahu ayah tentang keputusan bodohmu. Sampai jumpa dalam 2 hari. Ketika Dominic dan Alberto pergi jauh dari pandangannya, Pedro menghela nafas ketika unicornnya berlari. Ini tidak apa-apa. Wow. Aku bahkan tidak tahu namamu. Cornel. Namaku Cornel. Mendengar unicorn berbicara, Pedro hampir jatuh dari punggung unicorn. Apa kau baru saja... Tenang, aku tidak berbahaya. Dan aku ajaib. Apa aku bermimpi? Tidak.
Kau, temanku, kau benar-benar terbangun. Dan akhirnya aku bisa berbicara dengan seseorang. Astaga, aku telah menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu untuk seseorang yang bisa mendengarku. Tunggu, kau bisa mengerti aku? Kau mendengarku? Luar biasa. Woohoo! Apa? Sudahlah. Mari kita bicarakan sesuatu yang menyenangkan. Berapa usiamu? Tidak, tunggu. Apa buah kesukaanmu? Tidak. Apa musim favoritmu? Aku... Berhenti. Aku mulai berpikir ada alasan bagus mengapa hewan tidak bisa bicara. Oh, teman, aku tidak seperti binatang lain. Aku memiliki kekuatan indera keenamku yang telah kukembangkan selama bertahun-tahun. Dan aku dapat memberitahumu bahwa sekarang saudara-saudaramu menuju masalah. M-A-S-A-L-A-H. Apa? M-A-S-A-L-A-H. Aku tahu ejaannya. Maksudku masalah apa? Aku tidak akan memberitahumu apapun sampai kau memberitahuku bahwa kita adalah teman. Teman? Sempurna. Kita teman. Kita sahabat selamanya. BFF. Hahaha. Apa? Maukah kau memberitahuku tentang saudaraku? Mereka jahat. Aku tahu itu. Ceritakan tentang kesulitan yang mereka hadapi. Dan Cornel memberitahunya bahwa jalan yang diambil Alberto dan Dominic untuk mencapai rumah mereka melewati sebuah pondok tempat tinggal dua saudara perempuan. Mereka adalah penyihir dan saat ini menyamar sebagai dua wanita cantik untuk memikat kedua kakaknya dan membunuh mereka, lalu mengambil uang dan kuda mereka. Kau tahu semua ini dengan indera keenammu? Sebenarnya aku sudah sering mendengar pedagang berbicara tentang jalan itu. Dia menyebutnya jalan parah mematikan. Oh, kita harus membantu saudara-saudaraku. Ayo, cepat kita pergi. Aku tidak mengerti mengapa kau membantu mereka. Mereka sangat kejam padamu. Begitu juga kuda lain kejam padaku. Itu karena mata untuk mata akan membuat seluruh dunia buta. Mata? Teman, kita bicara tentang mata? Cornel, kau harus membantuku, sahabat. Kumohon. Sahabat? Apa kau baru saja memanggil aku sahabat? Iya, sahabat. Bisakah kita bergerak cepat sekarang? Bergerak? Oh, maksudmu terbang? Apa? Kencangkan sabuk pengamanmu, sahabat. Kita segera pergi. Sementara itu, seperti yang dikatakan Cornel, Alberto dan Dominic dipikat oleh para penyihir dan saat ini mereka berada di pondok penyihir di tepi danau. Kedua kakaknya terpesona oleh kecantikan para penyihir itu. Jadi, kalian ini bersaudara. Ya, namaku Lara dan ini adalah adikku namanya Nina. Aku Alberto dan dia Dominic. Kalian pasti lapar. Kenapa kalian tidak menyegarkan diri dan kami akan menyajikan makanan? Tentu. Ketika kedua kakak Pedro itu duduk di meja dan hendak mengambil gigitan pertama, mereka mendengar suara letupan keras dari arah luar. Aduh. Maaf. Pedro, Apakah semuanya baik-baik saja? Siapa ini? Dia bukan siapa-siapa, hanya seorang pria yang pernah kita temui. Sudah, aku bilang mereka ini jahat. Ingat, mata untuk mata. Tidak, benar-benar tidak. Apakah dia berbicara dengan kuda? Sungguh seorang pria yang aneh. Kuda itu juga aneh. dia punya sedikit masalah. Mari kita masuk saja. Hei kau, pergi. Syuh, syuh. Kakak, tunggu. Mereka bukan gadis yang cantik. Mereka adalah penyihir. Pedro berjalan ke arah saudara-saudaranya ketika kedua penyihir itu saling memandang. Apa? Omong kosong apa? Tuan, ini sangat tidak sopan. Oh, benarkah? Lalu mengapa kau tidak melihat kakakku dan mengatakan Abracadabra? Hah, dasar bodoh. Kau telah meremehkan kami berdua.
Nina memandang Lara dan keduanya tersenyum. Apakah kau percaya aku? Aku. Bagus. Lalu sekarang coba lihat mataku. Baiklah. Abrakadabra. Abrakadabra. Mata Alberto dan Dominic melebar dan dengan kilatan cahaya mereka berubah menjadi katak. Tidak. Sekarang adalah giliranmu. Coba kau lihat mataku. Abrakadabra. Hah? Abrakadabra. Apa? Baiklah, tunggu, tahan. Simpan sihirmu, Nona. Tidak perlu melanjutkan mengatakan abrakadabra, kadabra, kadabra. Dia bisa bicara? Sayangnya iya. Dan mengapa mantra kami tidak bekerja untukmu? Karena aku yang melakukannya. Dan sekarang aku akan melakukan... Dabraka, abraka, dabraka, Dan dengan kilatan, Tidak apa-apa, narator. Aku tangani. Kita punya 2 kata dan 2... apa mereka ini? kodok. Terima kasih. Apa? Dan kau tahu sihir? Aku telah berbicara denganmu selama ini dan kau tidak menyadari itu? Dan bagaimana menurutmu aku tahu saudara-saudaramu mengambil jalan pintas? Ngomong-ngomong, ini saudara-saudaramu. Mereka katak. Angkatlah dan kita pergi. Dan bagaimana dengan para penyihir? Apakah kita akan meninggalkan mereka di sini? Temanku, aku tidak percaya padamu. Kau mengkhawatirkan mereka? Cornel, mata untuk mata. Oh, oke, baiklah. Sudah cukup. Hei, kodok. Maksudku penyihir. Kau akan berubah kembali menjadi avatar gadis cantikmu di pagi hari dan akan melupakan semua tentang sihir dan perbuatan burukmu ini. Puff. Selesai. Boleh aku lanjutkan? Ya, silakan. Maka Pedro dan Cornel membawa katak dan terbang menuju rumah petani. Ketika mereka sampai, Cornel merubah katak kembali menjadi bentuk aslinya. Alberto dan Dominic telah berubah kembali. Mereka menyadari betapa jahatnya mereka bagi adiknya. Mereka meminta maaf dan memeluknya erat-erat. Kami mohon maaf, adikku. Kumohon maafkan kami. Kami mohon maaf, adikku. Mohon maafkan kami. Kita adalah saudara. Kita saling menjaga. Yang lalu biarlah berlalu. Dan ya, jangan beritahu ayah apapun tentang apa yang terjadi. Baiklah, adik kecilku. Baiklah, adik kecilku. Petani itu senang sekali melihat anak-anaknya lagi. Tapi dia lebih senang melihat anak-anaknya rukun. Ketika saudara lelaki itu hidup bahagia bersama, sementara ayah mereka duduk di rumah dan menghabiskan waktunya untuk berkebun. Dan untuk Cornel, Ingat, mata untuk mata akan membuat seluruh dunia buta. Apa artinya itu? Tidak tahu, tidak tahu.